Kita udah di stasiun Sirkeci ya, Ta, ya. Kita bersama Atta, teman saudara saya. Nah, kita mau nyebrang dari Istanbul bagian Eropa ini ya, ke stasiun ke arah Istanbul bagian Asia di sana. Via Marmaray. Via Marmaray. Marmaray ini kayak metro Kereta ya? bawah laut. Kereta bawah laut. Oke. Nah, kita mau isi pin dulu Istanbul Card. Nah, kita isi dulu gimana caranya, kita ikuti ya. Ini suasana Istanbul Card-nya. Iya. Marmaray. Marmaray Ocean. Kita mau ngisi kartunya dulu. Di mana, Ta? Jadi metro ini berada di bawah permukaan laut, di dalam laut ya? Iya. Dalam sekali naik. Oh, oke. Ini peron terlama sejak zaman. Oh iya. Ini peron terlama sejak zaman Ottoman. Nah, kita mau ngisi Istanbul Card-nya. Nama kita taruh. Please wait. Please wait. Udah? Please wait. Please wait. Please wait. Your request is in process. Udah? Please wait. Please wait. Your request is in process. Please wait. Please wait. Please wait. Don't take it. Nah, kita isi top up karena udah habis. Nah, kita isi sekitar Ini sisa saldo 18. saldo 18. Kita isi pakai kartu. için para girişi yapınız veya kart ödeme için kredi banka işlemi yapılıyor. Nakit işlemi için para girişi yapınız veya kart lütfen ödemek istediğiniz tutarı seçiniz. Berapa? 200? 200 lira itu sekitar 10. Oh, belum. Sudah? Fuck me, looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. Honestly, I'm not really sure I won't save me. Sudah, I do take 200. my own worst enemy. There's no risk if you don't try anything, so I'ma just get buying everything. Kita cek saldonya taruh segini. Don't think that my head's on straight, gotta set it and Oke. I'ma get it next. Stop. Nah, ini masuk ke bawah tanah. Metronya bawah tanah. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But trying to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Live a life, every day, late at night, not okay. Nah, di setiap pojokan Istanbul ini kemewahannya banyak kucing. Mana-mana ada kucing. Nah, ini mumpung ada peta, kita terangin dari Eropa ke Asia sama tempat-tempatnya yang istimewa. Terangin nama Atta nih. Ini Selat Bosporus. Bosporus ya. Ini
Laut Marmara. Laut Marmara. Ini Laut Marmara ya. Nah, ini peta sebelum ditaklukkan bukan? Karena belum ada kelihatan. Nah, kira-kira sekarang kita di mana sih, Tak? Ini kita sekarang ada di sini. Oke, kita nyebrang ke arah. Kita mau ke arah Asia bagian sini. Jadi nanti rute keretanya naik dulu terus Bundar, terus turun ke sini. Oke. Tapi ini zaman ditaklukkan karena masih ada Oh iya. hipodrom. Jadi ini Kayak kawasan Colosseum ya? Sultan Ahmed. Ini Hagia Sophia zaman dulu. Ini Hagia yang- Sophia zaman dulu. Iya. Sebelum ada masjid ya. Iya. Oh, Belum oke. ada Sultan Ahmed. Ya. Ini belum ada Topkapi, sekarang jadi Topkapi. Itu yang Topkapi ya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut, Tak. Ini dalam banget ya. Kita tadi ini lift yang ketiga. Jadi kira-kira ada lebih dari 500 meter ya. Kira-kira lebih ya. Metro ini udah mau datang. Nah, ini di bawah laut. Jadi kita sekarang di Sirkeji mau ke Sundar. Nah, itu yang Sudah di darat. Turki Asia. Iya. Ini bus-bus. Ini kurang satu stasiun lagi. Jadi lewat laut, kemudian udah naik daratan lagi. Kurang satu stasiun. Kalau ini Metrobus. Nah, sekarang kita menuju ke Masjid Sultan Hamid II atau Yildiz Hamidi Cami ya, atau Yildiz Cami di Istanbul. Ini terletak di lingkungan Yildiz dan dibangun sebagai bagian dari area Yildiz Palace. Nah, masjid ini memiliki peran penting dalam arsitektur dan simbolis kekuasaan Utsmaniyah. Nanti 10 tahun saya nggak kerasa. Nanti kerasan apa? Siapa sih sebenarnya Sultan Abdul Hamid II ini? Sultan Abdul Hamid II ini salah satu tokoh paling penting, kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah ya. Sultan Abdul Hamid II ini naik tahta pada tahun 1876 setelah penggulingan Sultan Murad yang kelima. Sejak awal naik takhta dia dipandang sebagai reformis, bahkan menyetujui diberlakukannya konstitusi pertama Kekaisaran Utsmaniyah dan pembukaan parlemen atau Majelis Mebusan. Era kekuasaan dan kebijakan Abdul Hamid II ini, dia dikenal dari reformis ke otoriter. Setelah perang Rusia Utsmaniyah, Sultan menangguhkan konstitusi dan membubarkan parlemen dengan alasan situasi darurat. Sejak itu ia memerintah secara absolut lebih dari 30 tahun, selama lebih dari 30 tahun. Pemerintahannya dikenal dengan sensor ketat, pengawasan intelijen, dan kekuasaan yang sangat sentral. Meski otoriter, ia memperkuat infrastruktur pendidikan dan komunikasi. Jadi pembangunan dan modernisasi di sini sangat berkembang. Sekolah modern, madrasah teknik, dan lembaga pendidikan tinggi dibuka. Telegram, rel kereta, jalan raya diperluas. Juga dia membangun Masjid Yildiz Hamid dan kompleks Istana Yildiz
yang dikembangkan. Pemerintahannya mengalami masa akhir atau masa krisis, yaitu dikecam oleh kelompok Turki Muda atau Young Turks yang menuntut demokrasi dan kebebasan. Pada tahun 1908, Revolusi Turki Muda memaksa Abdülhamid mengembalikan konstitusi dan sistem parlementer. Tahun 1909, setelah terjadi pemberontakan dan kerusuhan di Istanbul atau peristiwa 31 Maret, ia resmi dilengsarkan oleh parlemen dan digantikan oleh adiknya, yaitu Sultan Mehmed V. Abdülhamid II kemudian diasingkan ke Thessaloniki, lalu dipindahkan ke Istanbul hingga wafat tahun 1918. Nah, ini masjidnya Abdülhamid II. Oke, sekian saja dari Homestay Amsterdam. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di sekitar Istanbul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.